tidak ada lagi yang diundang, ayo ikut, dipaksa-paksa ikut. Semua tergantung pada Bapak Ibu sendiri. Ayo ya. Jadi yang belum daftar, ayo. Masih ada kesempatan nggak Pak Din? Masih ada kesempatan. Oh, masih ada kesempatan. Ya. Ini ada lagi pertanyaan tentang PKGBI. Dari ibunya pergi ke Balai Guru Penggerak atau kemana untuk ikut ini. Tapi secara daring menggunakan akun SIM PKB-nya Bapak Ibu. Ini Pak Direktur, supaya adil kita kembali ke pertanyaan berikutnya nih. Di sini ada pertanyaan juga untuk PPG Daljab. Pertanyaannya, ya ini pasti yang paling ditunggu-tunggu PPG Daljab. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang masih memantengi live IG saya. Saat ini jumlahnya sudah hampir 3.000. Terima kasih kepada saudara-saudara saya semua dari Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak seluruh Indonesia yang juga ikut bergabung di acara live IG ini. Terus mengikuti supaya bisa memberikan informasi ini kepada guru-guru di wilayah Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan terkait dengan PPG Daljab dari akun Dinang_Dwi. Pak Dinang atau Bu Dinang ya. Pak Dinang ataupun Bu Dinang, namanya Dinang itu bisa Pak, bisa Bu ya Pak Direktur ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin bertanya tentang pindah jenjang Bu. Guru mapel bahasa Inggris di SMP. Saya rencananya mau pindah ke SD. Beliau adalah guru SMP. Kode sertifikasi saya 157. Saya minta pendapat Ibu agar saya tetap mendapat sertifikasi. Apakah nanti di SD tetap jadi guru mapel bahasa Inggris ataukah saya harus jadi guru kelas? Makasih Bu, semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih banyak doanya, amin, 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 insya Allah. Ya Bu Dinang, jadi untuk kasus seperti Ibu, bagi guru yang memiliki sertif bahasa Inggris, namun mengajar sebagai guru kelas di SD, mulai tahun ini akan linear mengajar mapel bahasa Inggris juga dan juga sebagai guru kelas. Itu Bu Dinang, jadi Ibu nggak usah khawatir. Sekarang Ibu karena kita sudah Capman apa Perjen ya baru terkait dengan linearitas, maka guru bahasa Inggris di SD itu sudah linear. Nah ini ada lagi nih sebelum pindah ke PKGBI ada pertanyaan terkait dengan PPG Daljab lagi dari akun IG Atar Fatih Karim, Pak Atar ya, Pak Atar Fatih Karim. Apa kabar Pak Atar Fatih Karim? Pasti ini sudah sangat penasaran kapan sih PPG-nya dimulai gitu ya. Kami lagi bersiap-siap. Ini sengaja kami sampaikan ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa sekarang statusnya lagi sedang persiapan. Pertanyaannya Bu, kalau sudah ada panggilan PPG Daljab tahun 2023 kemarin, terus telat konfirmasi kesediaan, itu apakah bakal terpanggil lagi atau tidak Bu? Mohon infonya karena tahun kemarin saya telat konfirmasi kesediaan, padahal sudah terpanggil untuk PPG Daljab biologi. Ya Pak Atar, jika ada Bapak Ibu yang punya kasus seperti Pak Atar tadi, sudah lolos seleksi administrasi tahun 2023, maka akan menjadi sasaran peserta PPG tahun 2024. Meskipun pada tahun tersebut tidak melakukan konfirmasi kesediaan, itu istimewanya. Meskipun kemarin belum konfirmasi kesediaan ya, tetapi sudah lolos seleksi administrasi karena kami punya syarat-syarat administrasi, maka Bapak Ibu tetap dapat menjadi peserta PPG. Saya sarankan semua untuk memantau laman ppg.kemendikbud.go.id secara berkala. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting ini. Gitu. Ayo kita ngopi dulu Pak Dir, keburu dingin. Makasih. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, memang kopi di Palu ini khas Pak Direktur. Rasanya memang beda. Tapi kalau tadi kita sepanjang perjalanan menuju Parigi Montong itu banyak kebun kopi ya Pak Direktur. Ini mungkin ciri kekayaan alam di Parigi Montong salah satunya adalah kebun kopi. Jadi saya nggak salah ya datang ke Palu, ke Parigi Montong karena di sini banyak kopi-kopi enak yang bisa memperkaya kasanah pengetahuan kita tentang kopi. Pak Direktur suka ngopi nggak?
Kadang-kadang ya. Tipis-tipis. Ngopi tipis-tipis ya. Ya nggak apa-apa Pak, kan tidak semua orang harus suka kopi. Tapi kalau dalam hidup belum pernah mencoba kopi itu hidup yang celaka Pak. Jadi usahakan tetap kita ngopi karena kopi yang minum kopi dari biji itu cukup sehat ya. Sehari 2 cup saja. Baik, ini kembali ke PKGBI ya. Ini ada, nanti kita juga kalau ada pertanyaan dari PPG Daljab akan saya jawab kembali. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Nania Ci. Ibu Nania apa kabar? Kita tidak menyiapkan soal-soalnya. Memang itu kewenangannya bukan di Kemendikbud ya. Jadi silahkan datang dan bertanya di Kemenak terkait dengan pelaksanaan PPG bagi guru PAI. Ada lagi pertanyaan untuk PPG Daljab, sekaligus saya jawab sebelum beralih ke PKG lagi. Ini dari Ibu Elisa Wulandari. Ibu Elisa, semoga sehat selalu Bu Elisa. Ini pertanyaannya, bagaimana tahapan melakukan pendaftaran PPG Daljab? Nah, jawabannya ya, tahapannya untuk guru-guru yang belum ikut, termasuk Bu Elisa jika belum ikut atau belum lulus seleksi administrasi tahun 2023, akan mendapat undangan untuk bisa mendaftar PPG Daljab tahun 2024. Pantau infonya melalui laman ppg.kemendikbud.go.id, akan segera diinformasikan. Jika nanti merasa memenuhi syarat tapi belum diundang, di situ ada helpdesk. Bapak Ibu bisa menghubungi helpa, saya memenuhi syarat bagaimana Permendikbud kok nggak diundang. Sekali lagi bahwa kami membuka kanal-kanal konsultasi, apakah itu di Daljab, apakah itu di PKGBI, bagi yang merasa kesulitan apapun di dalam mendaftar. Yang penting Bapak Ibu guru mencoba dulu ya. Jika sudah mencoba dan mentok karena kesulitan, silakan hubungi helpdesk. Terakhir. Lalu ada tentang PKG. Sekarang udah berapa sih Pak Direktur peserta yang mendaftar? Untuk pembekalan yang batch pertama, alhamdulillah sudah ada sekitar 11.000 lebih ya, hampir 12.000. Untuk yang batch pertama, yang batch kedua sudah kita buka dan jam daftar lebih dari 3.000. Oh, sudah banyak ya. Didorong ini Bapak Ibu bisa terlibat. Oke, jadi masih ada loh ya. Kami sampai sekarang memang masih banyak yang masih kurang pesertanya Bapak Ibu. Sayang ya, ada kesempatan yang bagus nggak ikut. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk PPG Daljab dari Pak Dadang Suhendar. Pak Dadang, semoga sehat selalu Pak Dadang. Kalau yang ikut Daljab sekarang lagi ikut PKG PJOK gimana? Oh hebat ya, Pak Dadang ini berarti dia sangat produktif ya. Dia sangat semangat untuk meningkatkan kompetensi diri. Saya ucapkan selamat pada Pak Dadang. Memang perlu guru-guru hebat seperti Pak Dadang ini. Nah ini jawabannya nggak apa-apa Pak Dadang, silakan diikuti keduanya. Namun tentu harus bisa mengatur waktu ya Pak Dadang, sehingga tugas utama Bapak untuk ngajar itu tetap terlaksana, dan tugas di kedua ya baik Daljab maupun PKG PJOK